Ini adalah Toyota Fortuner tipe VRZ TRD Sportivo Diesel Automatic 4x2 tahun 2020. Mobil ini merupakan SUV leather frame yang menjadi lawan utama dari Mitsubishi Pajero Sport. Dari depannya terlihat gagah dengan lampu yang tajam, sudah full LED dengan DRL, lampunya sudah auto dan sudah proyektor B-beam. Fog lamp masih halogen, tipe TRD mendapat body kit di sekeliling bodi dan di tahun 2020 ini merupakan edisi improvement yang terdapat sedikit ubahan. Ban menggunakan Dunlop Grand Track dengan profil 265/60R18. Tipe TRD edisi improvement ini velgnya hitam, di samping ada stiker TRD dan sudah ada telang air. Roof rail hanya aksesoris, tidak bisa untuk mengangkut barang. Sudah ada footstep. Interiornya berwarna coklat dan hitam, door trim dengan material kulit empuk, namun di sisi atasnya masih hard plastik. Power window bagusnya sudah all auto. Jok driver elektrik 8 arah tanpa lumbar support, sudah jok kulit walau kualitasnya biasa. Ada corner sensor, sensor parkir, tombol power back door, dan kick sensornya. Sudah smart key, ada cup holder di sini. Setirnya kulit dengan wood panel. Di sisi kanan ada tombol MID dan cruise control. Di kiri ada tombol audio dan teleponi. Sudah ada pedal shift. Metal cluster standar Toyota sejamannya yang pendarannya bagus. Sisi tengah ada head unit OEM Toyota dengan navigasi, AC climate control single zone, dan tos transmisi dengan mode sequential. Ada tombol mode berkendara di sini dan armrest. Safety di tipe ini ada 3 airbag tanpa stability control maupun hill start assist. Lampu plafon sudah LED. Fortuner semua tipe tidak memiliki sunroof, tidak seperti Pajero Sport. Dashboard masih hard plastik di sisi atas, softpad hanya ada di sisi tengah dan sisi penumpang depan. Naik turun Fortuner ini terasa tinggi karena memang platform leather frame yang membuat kabinnya berada di atas rangka sasis di bawahnya. Di belakang, door trim tetap dengan lapisan kulit empuk, sisanya hard plastik. Kapasitas joknya lega, jok ini bisa di-recline dan digeser, tidak seperti Pajero Sport. Posisi duduknya nyaman dan menyangga tubuh serta kaki dengan baik. Namun memang busanya agak keras. Tampilan dashboard dari belakang terlihat mewah dan cukup berkelas. Ada power outlet di belakang. AC sudah individual dengan pengaturan digital dan auto. Sudah ada monitor belakang yang jarang terpakai. Ada armrest tengah dengan cup holder serta headrest yang lengkap dan seatbelt 3 titik untuk seluruh penumpang. Pelipatan jok juga familiar seperti Innova yang one touch tumble untuk akses ke row ketiga. Jok baris ketiganya sendiri memang terbatas dan sempit, namun posisi duduknya tidak sejongkok di Mitsubishi Pajero Sport. Fortuner ini bisa dibilang 7-seater yang cukup layak jika dibanding CR-V Turbo yang lebih sempit baris ketiganya. Tampilan desain samping dengan siluet khas dan atap floating. Untuk rem belakang sudah cakram di edisi improvement. Dibanding generasi sebelumnya, Fortuner ini terlihat lebih metroseksual dan modern. Desain belakangnya modern dan cukup sporty. Lampu model menyipit, sudah LED yang khas desainnya. Mobil ini memiliki proporsi yang cukup baik dari berbagai sisi, tidak seperti Pajero Sport yang belakangnya agak aneh. Fortuner tipe TRD Improvement sudah mendapat kick sensor untuk power back door-nya. Kita hanya perlu mengunci pintu, kemudian mengarahkan kaki di bawah sensornya, yang posisinya ada di sini. Akan muncul suara beep dan kita tinggal menunggu pintu bagasinya terbuka. Fitur ini hanya ada di tipe TRD, tidak ada di tipe VRZ biasa, yang hanya ada power back door saja. Untuk bagasinya luas, lantainya lebih rendah dari Pajero Sport, lebarnya juga cukup lebar, namun di bawahnya sudah tidak ada lagi storage tambahan. Di jok baris ketiga, minim fitur dan juga tanpa armrest di door trimnya. Jok ini bisa dilipat ke samping seperti Innova yang sudah ada bagasinya sehingga tidak terlalu berat, terbagi 50/50. Untuk menutup bagasi bisa menggunakan tombol ini atau tombol di remote maupun dashboardnya. Power back door ini menjadi kelebihan Fortuner karena tidak ada di Pajero Sport 4x2. Desain samping tinggi namun sleek. Mobil ini juga populer di beberapa negara seperti di Timur Tengah karena memang kapabilitas off-roadnya yang cukup baik. Walau memang untuk penggerak 4x2 ini tidak sefleksibel 4x4. Hanya secara sasis saja yang sudah mendukung untuk jalanan lebih ekstrim.
Tuas transmisi ringan dipindahkan, parking brake masih manual yang cukup disayangkan karena rivalnya sudah menggunakan electric parking brake. Masuk gede dan mobil menggelinding perlahan. Masuk gede dan mobil menggelinding cukup cepat. Mobil ini memang terasa besar dan sangat tinggi. Ia dominan di jalanan dan pandangan kita berada di atas orang lain. Mungkin itulah yang membuat pengendara mobil ini merasa lebih percaya diri ketika di jalanan, sehingga banyak pengendara Fortuner yang arogan. Ayunan mobil ini juga terasa khas mobil leather frame, sehingga memang refinement mobil ini tidak sebaik mobil monokok. Misalnya ketika kita mengerem, maka mobil ini akan menunduk, yang membuat terasa ayun di dalam kabinnya. Visibilitas juga commanding karena posisi duduk yang tinggi. Dashboardnya sedikit tinggi yang membuat kesan seperti terlindung. Posisi duduknya terasa cukup ergonomis, setir bisa diatur tilt dan teleskopik, walau tetap kurang dekat dengan badan. Joknya bisa diatur fleksibel namun tidak terlalu empuk, dan material kulitnya terasa sekali kualitasnya yang kurang sehingga panas di badan. Namun jok ini suportif dan cukup pas. Armrest empuk namun posisinya terlalu mundur sehingga tidak bisa digunakan untuk sandaran sambil menggenggam setirnya. Peredaman mobil ini sebenarnya baik. Suara luar, suara kolong, dan suara ban teredam dengan baik. Terasa cukup tenang di kabinnya dari suara traffic di luar. Namun memang suara mesin dieselnya masih terdengar dari dalam kabin. Mesin mobil ini 2GD yang sudah dikenal banyak orang sebagai mesin turbo diesel modern yang bertenaga serta irit. Terlebih dengan konsumsi BBM-nya yang cukup hemat karena bisa diisi dengan biosolar subsidi. Mobil ini kerap mendominasi di jalan tol karena memang karakter torsinya yang enak sejak putaran bawah. Dan ditambah turbo yang membuat mobil ini bisa berakselerasi dengan cukup cepat sejak RPM bawah. Namun begitu di RPM tinggi tenaganya cenderung biasa. Karakter mobil ini memang lebih untuk menarik dari kecepatan rendah karena dorongan torsi yang kuat dan meledak-ledak. Namun jika dibanding Pajero Sport, memang tenaga mobil ini tidak sekuat Pajero Sport. Bahkan Innova juga terasa lebih responsif dari mobil ini karena bobotnya lebih ringan. Padahal mesinnya sama, walau dibedakan output tenaganya. Fortuner ini memiliki mode berkendara Eco, Normal, dan Power yang sama seperti Innova Reborn. Namun mode berkendara ini hanya mengubah throttle responnya saja, tidak sampai mengubah settingan mesin, transmisi, apalagi setirnya. Di mode Eco, input pedal gas akan lebih dibatasi untuk menjaga konsumsi BBM. Tidak sampai lemot, namun tidak terlalu responsif ketika kickdown dengan mode ini. Di mode normal terasa lebih responsif, tarikan lebih ringan, dan sedikit ijakan pedal gas sudah terasa mendorong mobil ini. Di mode power terasa paling agresif, tidak perlu banyak menginjak pedal gasnya hingga tercipta akselerasi yang positif. Transmisi mobil ini otomatis konvensional 6-speed, sudah improve dibanding Fortuner lama yang hanya 4-speed. Kinerjanya cukup halus dan pintar, walau tetap terasa ada jeda ketika berpindah gigi dan ada sedikit hentakan. Transmisi ini responnya tidak secepat milik Pajero Sport yang 8-speed. Namun transmisi ini sudah cukup cocok untuk karakter mesin dieselnya yang torky, sehingga ketika di kickdown responnya baik. Mengendarai mobil ini dengan transmisi otomatis juga membuatnya lebih nyaman dibanding transmisi manual, namun tidak terasa lemot sama sekali. Mobil ini memiliki mode sequential via tuas transmisi dan pedal shift-nya, namun sebenarnya ini bukanlah mode manual. Gigi D dan gigi S bisa digunakan untuk mode sequential ini. Akan muncul angka gigi 1-6 ketika mode ini aktif, baik di gigi D ataupun S. Namun angka ini bukanlah gigi sesungguhnya, melainkan batas maksimal gigi yang kita pilih. Defaultnya di gigi 4 ketika kita memasuki mode ini, yang artinya gigi transmisi akan dibatasi dari gigi 1 hingga gigi 4 saja. Jelas mekanisme ini berbeda dari mobil lain seperti di Pajero Sport yang memang memiliki mode manual sungguhan. Dengan sistem seperti ini, pengendara tidak terlalu fleksibel memilih gigi, namun tetap bisa membantu di situasi tertentu seperti di turunan untuk engine braking.
Kenyamanan mobil ini cenderung biasa untuk harganya. Banyak mobil lain yang lebih nyaman untuk ditumpangi. Karakter leather frame yang tidak stabil monokok memang sangat terasa di sini, dipadukan dengan suspensinya yang lebih keras dibanding Pajero Sport. Namun dengan kombinasi sasis dan suspensinya, ia terasa kuat ketika melewati jalanan rusak. Redamannya juga cukup baik dan suspensi tetap solid ketika melewati banyak rintangan. Penggerak belakang juga membuat rasa menanjak dengan mobil ini lebih ringan. Dengan karakter yang lebih keras, mobil ini juga lebih tidak mengayun dibanding Pajero Sport. Handling juga bukan merupakan keunggulan SUV leather frame seperti ini. Walau suspensinya agak keras, namun ia tetap limbu, terutama ketika di kecepatan tinggi. Ia cukup menyeramkan ketika digunakan untuk bermanuver, tidak memberikan rasa stabil dan mantap seperti mobil monokok lainnya. Setir juga masih hidrolik, power steeringnya memberikan bobot yang cukup berat. Namun justru bagus karena ketika berkendara di jalan tol menjadi tidak terlalu ringan setirnya. Respon setirnya juga biasa saja, tidak tajam, dan rasio setirnya besar, khas sasis leather frame. Overall, Fortuner memang memiliki resep pas untuk kebanyakan orang Indonesia. Tak heran ia sangat laku di jalanan. Ia fleksibel untuk melibas berbagai kondisi jalan, walau Fortuner yang banyak beredar di jalanan adalah varian 4x2. Mesinnya kuat dan torsinya besar, cocok untuk berkendara jauh. Konsumsi BBM juga bisa ditekan karena ia masih sanggup diisi BBM subsidi. Fitur dan kemewahannya sudah cukup, walau dibanding mobil lain mulai terasa ketinggalan. Ia juga masih layak dan nyaman untuk membawa banyak penumpang dan barang. Walau ia memang tidak sekencang Pajero Sport, tapi nama Toyota juga cukup berpengaruh, yang lebih dikenal mudah perawatannya serta harga spare part yang lebih murah dibanding Mitsubishi. Pilihlah mobil ini jika Anda memang suka terlihat dominan di jalan tanpa takut untuk melewati jalanan rusak. Mobil ini relatif minim masalah dan bisa diandalkan. Namun jika Anda mengincar rasa solid dan mantap serta kedinamisan berkendara, jelas SUV leather frame seperti ini bukanlah pilihan yang tepat.